Puji Tuhan, satu kemurahan yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau saat ini kita bisa datang, kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam kondisi keadaan yang seperti ini, biarlah kita mau tetap sungguh-sungguh, bahkan lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan yang memelihara hidup kita. Mari sebelum kita akan naikkan pujian kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat karyamu yang besar dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan bagi kami, Engkaulah penolong bagi kami, Engkaulah segalanya bagi kami. Engkau Allah yang tidak akan pernah tinggal diam, Engkau Allah yang akan selalu menjaga dan melindungi kami. Sebab itu kami tidak takut, kami tidak gentar. Ada Tuhan Yesus yang akan memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah Immanuel, Allah yang bersama kami untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau katakan, Kau kekuatanku, Kau penolongku.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali. Hari ini kembali kita akan menerima kebenaran firman Tuhan, dan sebelum kita akan mendengar dan menerima firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami jemaat-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang indah hari ini, kalau kami boleh beribadah kepada Engkau, dan dimanapun kami berada Tuhan, Engkau selalu menyertai kami. Dan saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk firman Tuhan, untuk kami menyambut Engkau Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, biarlah Engkau yang akan mengurapi setiap kami, sehingga apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kami boleh mengerti, kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kalau hari ini kita bisa kembali berkumpul bersama dengan keluarga, dan saya juga boleh berjumpa dengan semua jemaat yang dikasihi Tuhan, dan hati saya penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan, karena telah beberapa waktu ini kita jarang berjumpa, dan setiap kali kita berjumpa dalam ibadah, saya percaya ada sukacita melimpah di dalam kehidupan kita. Mari pada hari ini kita akan bersama-sama kita mempelajari satu kebenaran firman Tuhan. Saya berikan satu tema firman Tuhan yang berjudul keberanian. Kita akan membaca terlebih dahulu dari sebuah ayat di dalam Kisah Para Rasul, Fatsal yang keempat, ayat yang akan menjadi tema firman Tuhan hari ini mulai ayat 5 sampai yang ke-22. Tetapi saya akan membacakan beberapa ayat saja yang penting untuk kita bisa mengambil inti dari judul firman Tuhan ini. Saya akan membacakan dari ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Amin. Ayat-ayat yang menjadi dasar firman Tuhan pada hari ini nanti bisa Bapak Ibu baca semua sampai ayat yang ke-22. Nanti kita akan bisa melihat bagaimana tentang keberanian ini yang sudah dikerjakan oleh Petrus dan Yohanes. Kalau kita berbicara tentang keberanian, apa yang ada di dalam pikiran saudara? Mungkin di antara kita ada yang berpikir tentang keberanian adalah orang yang memiliki fisik yang kuat, yang tinggi, yang besar, sehingga orang itu berani menghadapi ketika ada musuh. Ketika ada lawan di hadapannya, dia berani menghadapinya. Dan kita tahu di dalam dunia ini seringkali orang-orang mengandalkan kekuatan manusia untuk menjadi pemberani, untuk menjadi seorang yang
disebut dengan orang yang berani. Tetapi sebenarnya tentang keberanian ini bukanlah hanya orang yang berbadan tegap, orang yang berbadan kuat, orang yang tidak takut dengan musuh. Bukan itu yang disebut sebagai orang yang memiliki keberanian. Tetapi tentang keberanian ini berbicara tentang kenekatan. Orang yang berani, nekat, fisiknya kuat, di dalam dunia seringkali itu yang diandalkan. Tetapi sebenarnya keberanian itu tidak selalu berbicara tentang fisik. Tapi keberanian itu berbicara tentang mental. Bagaimana mental seorang yang memiliki keberanian. Keberanian yang dimiliki oleh seseorang itu merupakan mental yang besar, yang kuat, mental baja seringkali kita dengar, yang tidak pernah orang itu pantang menyerah dalam segala situasi. Meskipun situasinya sulit sekalipun, orang itu akan tetap memiliki mental baja. Dia akan berani, dia akan maju, dan dia tidak pantang menyerah. Dan berbicara tentang keberanian ini merupakan sikap tekad untuk tetap berjalan di dalam kestabilan langkah. Meskipun di tengah situasi yang mungkin keadaannya tidak baik, keadaannya mungkin sulit, keadaannya sukar, tetapi orang yang memiliki keberanian itu memiliki sikap tekad untuk tetap maju, berjalan dengan stabil, dia tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Keberanian sangat penting di dalam kehidupan kita sekalian. Bukan seperti yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di dunia ini. Dengan keberanian mungkin yang dimiliki dan dilakukan oleh seseorang, kemudian seseorang itu menginginkan untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan kehormatan, dan banyak hal yang mereka inginkan untuk mereka maju dengan keberanian yang ada itu. Tetapi ketika kita di dalam Yesus Kristus, kita memiliki janji yang diberikan oleh firman Tuhan. Ketika kita berani, bukan berani dengan fisik kita, tetapi karena kita telah melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka keberanian yang kita miliki ini merupakan kepastian buat kita untuk melangkah dengan pasti. Apapun yang kita tempuh, perjalanan sesulit apapun yang kita hadapi, kita yakin bahwa kita memiliki kepastian. Kepastian yang ada pada kita, mungkin kita sedang merindukan keberhasilan. Kita pasti meyakini bahwa kita akan berhasil untuk sesuatu yang hendak kita raih. Dan karena kita mengerti tidak ada yang perlu ditakutkan, karena Allah beserta dengan kita. Ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Sehingga ketika menghadapi masalah, menghadapi persoalan, maka kita tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita taat dengan apa yang firman Tuhan telah kita pelajari, telah kita terima, dan itu yang harus kita lakukan. Maka kebenaran itulah yang akan membawa kita untuk kita masuk di dalam kemenangan, keberhasilan, dan apa saja yang kita inginkan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan. Dan kalau kita melihat tentang ketakutan, kalau ada keberanian tentu ada ketakutan. Berbeda dengan ketakutan. Justru ketika seseorang dalam keadaan takut, dengan ketakutan seringkali membuat orang itu menjadi gagal. Karena seringkali dalam ketakutan banyak orang itu berkompromi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalkan seseorang yang berkompromi dengan dosa. Sehingga apa yang Tuhan sudah sediakan dia tidak lagi mengalami. Sebenarnya seseorang itu telah meyakini bahwa apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan sudah sediakan dengan melakukan kebenaran firman Tuhan itu, maka dalam kehidupannya itu akan mengalami kemenangan. Tetapi ketika melihat
mungkin masalah, persoalan, sehingga seseorang menjadi takut, maka kemenangan itu tidak diraih olehnya. Jadi ada hal-hal yang merugikan ketika seseorang itu mengalami ketakutan. Seringkali seseorang tidak menjalani prinsip-prinsip apa yang diyakini itu karena ada ketakutan di dalam dirinya. Tetapi orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, pasti dia akan mengalami kemenangan. Orang-orang yang berani adalah orang-orang yang berjalan di dalam kebenaran. Dan saya percaya kita semua mengerti apa yang firman Tuhan sudah seringkali kita dengar, kita terima. Mari biarlah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Di dunia ini kita melihat ada banyak orang-orang yang seringkali mengalami ketakutan, menghadapi masalah, menghadapi persoalan, problema. Bukan saja hari-hari seperti sampai hari ini yang terjadi di seluruh dunia ini, dengan adanya wabah, dengan adanya perekonomian yang begitu mendadak menjadi sepi, apalagi yang dialami oleh orang-orang yang berusaha dan banyak hal, sehingga mereka mengalami ketakutan di dunia. Dari dahulu sampai sekarang kita melihat yang namanya ketakutan itu selalu ada karena menghadapi problema, masalah di dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya kalau kita melihat dengan hal-hal yang terjadi, dengan keadaan manusia yang tidak menentu, yang bisa membuat orang-orang menjadi ketakutan ini, banyak sekali yang dilakukan orang-orang di dunia ini, banyak kejahatan yang mereka lakukan. Kita seringkali melihat ketika perekonomian menjadi lesu, maka banyak orang yang tadinya baik-baik, maka dia akan mengerjakan yang tidak baik. Mungkin dia akan mencoba untuk menjadi perampok. Mungkin dia juga menjadi pencuri. Juga dia tidak lagi jujur, tidak lagi melakukan yang baik di dalam perjalanan kehidupannya. Mengapa? Karena mereka takut apa yang akan dihadapi di depan nanti. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Dia bingung, dia ketakutan. Dan itulah yang seringkali terjadi di dalam dunia ini. Kita banyak melihat contoh-contoh di dalam berita-berita yang ada di sosial media, dimanapun kita bisa membaca, bisa melihat hal itu. Dan kita tahu itulah dunia yang sedang berjalan, yang sedang kita alami sampai pada hari ini. Tapi bersyukur buat kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang memiliki firman Tuhan, kita percaya kepada firman Tuhan, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita ini kita harus melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dan mari biarlah pada kesempatan hari ini kita mau belajar untuk kita tetap memiliki kehidupan yang berkomitmen untuk kita tetap melakukan kebenaran apapun yang kita hadapi, dimanapun kita berada. Mari biarlah kita mau terus melakukan yang namanya kebenaran firman Tuhan. Karena dengan kebenaran ini, maka Tuhan yang menilai hidup kita, Tuhan yang memperhitungkan semuanya, apapun yang saudara sedang hadapi, Tuhan saja yang akan menolong, Tuhan yang akan membuka jalan bagi setiap kita. Untuk itu mari biarlah kita akan melihat ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, berbicara tentang keberanian ini. Ada hal yang penting yang ingin saya sampaikan bagi kita semua. Dan yang pertama kita akan belajar di mana kita harus berani di dalam menyatakan kebenaran. Kita harus berani dalam menyatakan kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran sesuai firman Tuhan. Kita tahu, kita yang percaya kepada Tuhan, kita selalu hidup berdasarkan firman Tuhan. Buku panduan hidup kita adalah firman Tuhan. Apa yang tertulis di dalam firman Tuhan mengajar kita untuk kita hidup di dalam kebenaran. Di dalam kitab Filipi pasal yang keempat, kalau kita melihat pada ayat yang ke-8, Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian,
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Firman Tuhan mengajar kepada kita begitu indah, semua yang benar, yang mulia, yang adil, ya semua yang baik. Semua yang disukai oleh manusia, disukai oleh kita semua, itu yang harus kita lakukan. Kita harus kerjakan dimanapun kita berada. Mungkin di rumah kita, dalam rumah tangga kita, juga di dalam bisnis kita, ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang selalu bersama dengan kita dalam usaha kita, dalam bisnis kita, saat kita berbicara, saat kita memberikan jawaban, apa saja yang mereka butuhkan, mari biarlah kita berikan yang terbaik. Melalui kata-kata kita, melalui respon kita, semuanya harus kita berikan yang terbaik. Karena firman Tuhan telah mengajar kepada kita semua yang adil, yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itu harus kita pikirkan. Jadi itulah kunci di mana kita bisa berani menyatakan kebenaran dimanapun kita berada. Saya percaya kita mengerti firman Tuhan mengajar kepada kita banyak hal. Melalui kebenaran firman Tuhan kita tahu apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita jawab ketika seseorang bertanya kepada kita, dan semuanya harus kita berikan yang terbaik. Yang kedua, kita harus berani punya pandangan yang berbeda dengan dunia ini. Kita harus berani mempunyai pandangan yang berbeda dengan dunia ini. Ketika dunia memiliki pandangan yang berbeda tentang keberanian. Kalau tadi saya katakan di dunia ini orang yang memiliki keberanian mungkin ingin dipuji, mungkin ingin kedudukan yang lebih lagi, mungkin ingin supaya banyak teman-teman yang menyukai dia. Nah, itulah tujuan dari dunia. Tetapi buat kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari biarlah kita memiliki pandangan yang berbeda. Di dalam keberanian yang kita miliki, kita harus berani menyatakan kebenaran itu sesuai dengan kehendak Allah. Dunia hanya ingin menyenangkan manusia dagingnya, pribadinya, hatinya. Tetapi buat kita perlu menyenangkan hati Tuhan. Kita harus menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya pribadi kita, tapi Tuhan harus disenangkan melalui apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang harus kita usahakan, harus kita kerjakan. Di dalam kitab Kolose, pasal yang ketiga, pada ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Firman Tuhan mengajar kepada kita untuk kita melakukan segala perkara di dalam dunia ini. Kita harus perbuat dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Nah, kalau kita melihat dari kalimat firman Tuhan ini, berbeda dengan apa yang dunia lakukan. Seringkali memang kita dalam dunia perlu menyenangkan hati mungkin pimpinan kita, orang-orang yang berkepentingan dengan kita, perlu juga. Tapi seringkali kita melihat ada kebohongan, ada hal-hal yang tidak jujur yang mereka lakukan ketika seseorang mungkin bekerja di tempat sebuah pekerjaan, di sebuah perusahaan, ketika dipandang oleh pimpinan, misalkan kita akan mengerjakan yang terbaik. Tetapi ketika tidak ada orang yang melihat, maka seringkali kita melihat ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak jujur, yang tidak baik lagi. Tetapi kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, apapun juga
yang kamu perbuat. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika kita dipercayakan sebuah pekerjaan misalnya, mari biar kita lakukan, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kita tahu bahwa hasil nanti yang akan kita buat, hasil yang kita hasilkan, kita akan persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan. Meskipun kita masih berada di dalam dunia ini, kita bekerja masih dengan manusia, dengan sesama kita. Tetapi mari biar dengan hati firman Tuhan mengajar kita untuk kita melakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Nah, itulah yang harus menjadi prinsip di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu. Ketika kita taat kepada firman Tuhan, kita berani melakukan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan upah kepada saya dan saudara. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, kita harus berani setia di masa sukar. Kita harus berani setia di masa sukar. Seperti hari-hari yang sedang kita lewati, mungkin kita merasa hari-hari ini adalah masa sukar, hari-hari yang sulit buat kita. Tetapi mari biarlah kita tetap berani menghadapi apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kita alami. Kita percaya janji firman Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama dengan kita. Sekalipun masalah sukar, persoalan sulit yang kita hadapi tidak mudah. Tetapi percayalah janji firman Tuhan, ketika kita hidup benar, ketika kebenaran firman Tuhan kita kerjakan, maka di tengah-tengah kesukaran sekalipun, saudara akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan terbuka, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita semua. Apapun yang saudara hadapi, Dia akan berikan yang terbaik. Dan saya percaya kita semua akan mengalami itu. Kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang besar, kemenangan, jalan terbuka, bahkan berkat yang dilimpahkan sekalipun di masa sukar. Itu sebabnya kita harus berani setia di masa sukar. Setia kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat ayat yang sering kita baca di dalam 1 Korintus 2, ayat yang ke-9, ayat yang saudara hafal mungkin, di sana tertulis, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Ayat ini merupakan janji bagi kita semua. Ketika kita setia melakukan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan sediakan janji, salah satunya di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 ini, yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah timbul dalam pikiran dan hati kita. Justru itu yang disediakan Tuhan bagi kita. Mungkin di masa-masa yang sukar, seperti hari-hari ini mungkin kalau kita melihat ada banyak kesulitan, ada banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, ada orang-orang yang tidak memiliki harapan, tidak memiliki apa yang bisa dituju untuk dikerjakan, mungkin sudah putus asa. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita sebagai orang-orang yang beriman, janji firman Tuhan ini, di masa sukar pun, ketika kita berani setia melakukan kebenaran firman Tuhan, maka janji firman Tuhan ini diberikan bagi kita semua. Jadi jangan sampai kita ini tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita takut melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita khawatir dan tidak percaya apalagi terhadap janji firman Tuhan. Karena itu yang disediakan Tuhan bagi kita yang mengasihi Dia.
Ketika kita mengasihi Tuhan dengan melakukan kebenaran firman Tuhan ini, maka Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Tuhan akan memberkati dalam usaha saudara. Mungkin hari-hari ini pendapatan berkurang, mungkin pengunjung di toko saudara tidak ada, sepi. Percayalah, Tuhan tetap memelihara kita. Apa yang tidak pernah saudara pikirkan itu yang disediakan Tuhan. Apa yang tidak pernah saudara lihat, kata firman Tuhan, itu yang disediakan buat kita yang mengasihi Dia, yang mengasihi firman Tuhan dan setia melakukannya. Itu sebabnya kita harus berani setia di masa-masa sukar seperti hari-hari yang sedang kita lewati. Mari kita tetap setia kepada Dia, mengasihi Dia, banyak berdoa, tetap melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa berani menyatakan kebenaran itu. Seperti tadi apa yang sudah dilakukan oleh Rasul Petrus dan Yohanes. Kalau kita melihat di ayat-ayat yang berikutnya, nanti saudara bisa baca di ayat yang ke-19, saya akan bacakan satu lagi. Di ayat yang ke-19 dari Kisah Para Rasul 4 tadi, demikian bunyi firman Tuhan, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Amin. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes ini. Silakan kamu putuskan sendiri. Jadi kita juga harus bisa mengambil keputusan bagi kita. Kebenaran yang harus kita lakukan, kita tidak perlu takut dengan orang lain ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita juga harus bisa memutuskan yang terbaik. Karena Tuhan sudah mengajar kita untuk melakukan yang terbaik, semua harus kita lakukan. Terlebih di tengah-tengah keadaan seperti yang sedang terjadi hari-hari ini. Mari biarlah kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan taruh di hati saudara, ketika saudara harus melakukan kebenaran itu, lakukan dengan berani. Karena keberanian itu datangnya dari Roh Kudus, dari Tuhan. Ketika saudara mungkin tidak memiliki banyak keuangan, tetapi Tuhan memberikan di hati saudara, menggerakkan di hati saudara untuk membantu orang-orang yang mungkin membutuhkan hari-hari ini, membutuhkan pertolongan, membutuhkan bahan makanan, membutuhkan mungkin keuangan. Ketika saudara digerakkan Tuhan di hati saudara, jangan kita takut, lakukan itu, berikan, karena kita akan memberi yang terbaik, karena kita tidak takut, tapi kita memiliki keberanian untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan percayalah, ketika itu kita kerjakan, kita lakukan, maka 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 tadi, janji Tuhan disediakan bagi kita semua. Tidak mungkin saudara akan kekurangan, tidak mungkin saudara tidak bisa makan, bahkan saudara akan diberkati dengan berkelimpahan. Saya percaya ketika kita memiliki keberanian untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, maka janji firman Tuhan hari-hari ini pasti akan saudara alami. Pasti saudara akan mengucap syukur dengan apa yang saudara lakukan karena saudara taat kepada firman Tuhan. Dan saya percaya di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak menentu ini, mari biarlah kita mau lebih lagi mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan yang saudara baca, melalui ayat-ayat firman Tuhan yang saudara telah terima menjadi satu rema dalam kehidupan saudara, sehingga kita bisa mengerti apa yang firman Tuhan ajarkan, untuk kita bisa berbagi dengan sesama, untuk kita bisa menolong sesama, bahkan kita bisa menjadi saksi Kristus melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah saudara terima. Kita akan menjadi saksi Kristus, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali, kita akan dipakai untuk memenangkan banyak jiwa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara akan diberkati oleh Tuhan ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita sudah terima.
kita akan lakukan dalam kehidupan kita lakukan yang terbaik, kita bisa berbagi dengan sesama, kita bisa mengerti apa yang orang lain butuhkan melalui kehidupan kita, dan kita bisa menyaksikan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mau supaya kita ini menjadi saksi Kristus. Tuaian yang sebentar lagi hendak kita tuai, jiwa-jiwa yang akan datang, biarlah kita siap untuk menuai jiwa-jiwa itu melalui kehidupan saya dan saudara. Tuhan akan memakai kita semua. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagi-bagi kita semua, dan kiranya Tuhan memberkati, dan mari kita akan menutup dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang telah Kau berikan bagi kami semua. Kami mengerti Tuhan bahwa Engkau memiliki rencana, rancangan yang indah bagi setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami yang percaya kepada Engkau Yesus, kami mau Tuhan memiliki keberanian untuk kami hidup benar Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami boleh menyatakan kebenaran melalui kehidupan kami. Bahkan apapun Tuhan yang kami lakukan, biar orang lain bisa melihat, karena kami melakukan sesuai dengan kehendak firman-Mu. Apa yang kami lakukan, yang kami perbuat, kami mau lakukan seperti Engkau, seperti untuk Engkau Yesus. Dan kami mau lakukan yang terbaik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat waktu yang indah. Kalau sampai hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami bisa Tuhan mengubah kehidupan kami, cara pandang kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kami masih mendapat kesempatan untuk kami Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk kami bisa Tuhan menyenangkan hati Tuhan melalui segala perkara yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Mari Tuhan biarlah kami terus memiliki keberanian untuk kami menyatakan kebenaran di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu dengan keberanian untuk kami melakukan firman-Mu, Engkau tidak meninggalkan kami, tapi Engkau akan menyertai kami, bahkan Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih-Mu yang sangat besar bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau terus ada bersama dengan kami, dimanapun kami berada, dimanapun jemaat-Mu berada. Kami percaya Engkau ada Tuhan, selalu menyertai kami. Di tempat usaha kami, Engkau selalu ada bersama kami. Di dalam rumah tangga kami, Engkau juga ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami percaya firman-Mu Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru di dalam iman kami. Untuk kami boleh tetap teguh, berdiri, dan kami boleh memiliki keberanian untuk melakukan yang benar di hadapan Engkau. Terima kasih ya Bapa, Engkau sudah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya sebentar Tuhan, kami akan bersama-sama Tuhan berdoa untuk apa yang sedang terjadi di sekeliling kami, di sekitar kami, bahkan di negara kami. Orang-orang yang mengalami kesusahan, mengalami sakit penyakit. Kami mau berdoa bagi mereka Tuhan. Kiranya Engkau menjamah mereka, Engkau menghibur mereka, bahkan Engkau menyembuhkan yang sakit Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan Kau nyatakan. Dimanapun anak-anak-Mu berada, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintahan kami yang ada di pusat, bahkan sampai di daerah kami Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan, supaya apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah negara kami ini Tuhan, boleh berlangsung dengan baik, boleh ditaati oleh semua yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan. Sehingga apa yang sedang terjadi, wabah ini segera Tuhan Kau akan lalukan dari negara kami Indonesia, dan kami kembali dipulihkan. Terima kasih ya Bapa,
Kami bersyukur untuk waktu yang indah dan kami percaya Engkau yang terus akan menyertai kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat semua sidang jemaat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita. Tuhan akan memberkati kita. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan urapan yang baru dari Allah Roh Kudus yang akan memberkati saudara, memberkati keluarga saudara, memberkati usaha saudara, bahkan kesehatan saudara selalu dijagai. Dan berkat Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan saudara, sehingga damai sejahtera dan sukacita selalu ada dalam kehidupan saudara semua. Terimalah berkat mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang menerima berkat berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.